belajar juga ya. Aku belajar gimana caranya, karena kan aku tentang kesejahteraan sosial. Aku kan di kuliah juga belajar gimana caranya kelurahan-kelurahan kan, terus ke RT RW supaya aku bisa buat program gitu kan. Nah, ya sih, misalnya saya kayak Kanjam sama Mbak R gitu di lingkungannya nih. Jadi sebenarnya untuk yang jadi agennya itu bukan harus dari orang luar juga, tapi sebenarnya menurut aku bisa juga dari karyawan nih. Apalagi kan maksudnya supaya jadi keuntungan juga kan buat karyawan, misalnya Kanjam nih di kosannya atau di teman-temannya di kosannya gitu. Oh, butuh loh laundry gitu. Ya udah akhirnya Kanjam dari kosannya Kanjam bawain ke sini. Terus ya udah kanjamnya ngurus lalu sampai akhirnya kanjam balikin lagi ke teman-temannya gitu, kayak Mbak El juga bisa kayak gitu. Nah terus biasanya sebenarnya uh, kalau selain bisa ke jemput balon door to door juga, mungkin bisa contohnya di sini ini satu RT atau ini tuh segini satu RT atau ada berapa RW di radius 5 kilo misalnya, harus tahu juga nih berapa RT RW-nya gitu. Jadi nanti bisa juga kita yang kita deketin itu ke RT RW-nya. Nah, sama atau ke ibu-ibunya. Biasanya nih biasanya sales ibu-ibu ke ibu-ibu tuh lebih kenceng, lebih tajam. Ya, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kalau ada puskesmas ke ibu-ibu puskesmas, atau sekedar sebenarnya juga bisa. Nah, ketika ada pelanggan datang ke sini nih, kalau misalnya nanti semuanya bisa tahu tata caranya gimana supaya jadi agen gitu-gitu, itu juga bisa sekalian tawarin ke pembeli yang di sini misalnya. Mungkin yang di sini biasanya datang kalau nggak mbak-mbaknya atau ibu-ibunya kan gitu ya, ditawarin ke mbak mau nggak tambahan gitu ini, bisa nih kasih tahu ke temen-temennya. Kalau misalnya mau bisa loh mbak kayak punya usaha laundry tapi sebenarnya laundrynya di sini gitu, jadi nggak bisa dapat tambahan segini gitu. Terus kan juga ketika kita melakukan pendekatan itu biasanya juga ibu-ibu kan banyak nih, kayak yang paling sering kan saya WA di storyin, di WA-in gitu kan, itu kan juga salah satu soft selling gitu supaya tahu oh ada loh Paris Laundry Group gitu. Sebenarnya jadi yang perlu menurut aku yang perlu dilakukan sekarang itu uh, buat dulu alurnya gimana, karena kan nanti perlu tuh kalau mungkin kalau yang deket-deket sini bisa mbak-mbaknya bawa ke sini buat langsung ditimbang di sini gitu kan, tapi kan itu juga berarti perlu 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 dibuat alurnya supaya gimana supaya barangnya nggak hilang. Karena kan misalnya lebih ke SOP-nya. Ya, SOP-nya seperti apa, terus juga tadi mungkin bahas juga keuntungannya berapa gitu kan. Terus ya profit sharing-nya berapa, terus juga kalau misalnya jadi agen yang bakal mereka dapatkan itu juga harus apa aja kan. Sama paling menurut aku juga kalau misalnya nanti dari Mas Izam yang bakal door to door gitu kan, berarti sebenarnya dari kita atau misalnya dari aku juga sifatnya sifat tuh berarti kayak kira-kira ngomongnya apa aja, poin-poin pentingnya perlu diomongin apa aja. Jadi Mas Nizam tetap bisa improve tapi udah ada kerangkanya gitu, harus apa yang diomongin gitu sih. Mungkin sebenarnya yang menurut aku yang possible dan maksudnya juga selain door to door yang bisa dilakukan ya mungkin simpulin dulu nih dari nomor-nomornya atau dari tanya ke ibu